Di sini kami akan menjelaskan mengenai materialitas dan resiko audit. Materi ini dibuat oleh Citrananda Fitria, Sherlina Rahim, Syariana Julia Syahrindra, Gamila Arta Agustin, dan Novita Sari Widyaningsih. Pengertian materialitas adalah besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Yang kedua, mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen-segmen. Yang ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Yang keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Dan yang kelima, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Pentingnya konsep materialitas dalam audit atas laporan keuangan. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan. Menetapkan pertimbangan awal materialitas. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Laporan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan. Dalam perencanaan audit, auditor harus menyadari bahwa terdapat lebih dari satu tingkat materialitas yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut. Kenyataannya, setiap laporan keuangan dapat memiliki lebih dari satu materialitas. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual, namun jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain, dapat material terdapat laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut. Pengertian resiko audit. Resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggung. Risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Yang pertama, risiko audit keseluruhan atau overall audit risk. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Padahal, kenyataannya, laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Yang kedua, risiko audit individual. Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan
harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan. Pertimbangan materialitas dan risiko lainnya. Ada 5. Yang pertama, risiko audit untuk segmen. Yang kedua, keterbatasan pengukuran. Yang ketiga, kertas kerja perencanaan bahan bukti pengujian terinci atas saldo. Yang keempat, mengevaluasi hasil. Dan yang kelima, merevisi risiko dan bahan bukti. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Ada berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit harus menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.